gak pegang. Kok sampean kok mau pinjam ke saya? Loh, kan anakmu sudah sukses. Jadi juara internasional. Internasional. Lah iya, itu kayak mulutmu itu. Kok kayak mulutmu? Nah itu kan mestinya punya uang toh ya. Itu alat untuk apa? Itu gak berfungsi itulah. Ya namanya lah canggih ya. Yang mana-mana belum ada kita harus ada. Nah itu ya. Baiklah kalau begitu nanti pengadaan fasilitasnya itu di tangan saya sendiri juragan. Oh silakan. Terus bagian saya? Bapak nggak usah pusing lah. Bapak tinggal terima jadi sajalah. Ini yang terpenting itu Bapak tinggal terima jadi karena Bapak tinggal tanda tangan terima jadi bahkan banyak sendiri Pak. Oh terima kasih. Nah begitu. Nah ini juragan sampai Mas Parjo juga nanti bakal ke bagian proyeknya. Nanti selain fasilitas gedung kemudian perlengkapan untuk olahraga. Nah Mas Parjo nanti di bidang konsumsi. Kalau ada latihan misalnya begitu ya. Itu nanti Mas Parjo yang ngurusin konsumsinya. Itu sampean Mas Parjo. Terima kasih saya dapat bagian. Cuma persoalannya dari dana pengembangan olahraga yang sekian tadi. Yang katanya ini bantuan dari pusat. Kok gak ada yang sama sekali yang menyentuh kepada si atlet. Semua kok kepada fasilitas. Semua kepada peralatan tapi kok tidak ada yang disalurkan kepada atlet. Ini pertanyaan saya Pak Tumpel. Begini Mas Parjo ya. Artis itu kan sudah dapat nama itu kan sudah luar biasa dia dapat kesempatan. Nah itu sudah bagus lah. Udah diberi kesempatan. Udah bisa berprestasi. Sebab yang kepingin berprestasi juga banyak Mas Parjo. Jadi itu gak perlu dipusingin ya. Nanti kalau memang sisa ya kita kasih nggak apa-apa lah. Tapi itu kalau sisa, kalau enggak ya sudah. Oh mereka sudah dapat nama, sudah dapat prestasi kan cukup. Nah kita yang tidak dapat nama, tidak dapat prestasi, ya dapat uangnya lah gitu. Betul sekali. Ya. Jadi yang terpenting bahwa kita sudah berusaha ikut mendukung prestasi mereka. Nah ini memang sudah ada tugas masing-masing di dalam mengharumkan, mengangkat harkat martabat bangsa dan negara. Sudah terserah itulah. Yang penting saya disuruh godok wedang gitu aja selesai. Saya gak mau tahu. Ya. Begitu Pak Lurah, jadi ini kesimpulan sudah didapatkan. Nanti juragan bedor yang bikin gedung, bikin bangunan. Nanti fasilitas peralatan misalnya membeli bola, membeli kok, membeli apa saja lah. Pokoknya peralatan itu nanti saya yang akan mengurusi semuanya. Pak Lurah tinggal tanda tangan sajalah, jangan khawatir Pak Lurah. Terima kasih. Berarti rapat hari ini sudah selesai. Karena sudah selesai maka rapat kita bubarkan. Tentu pembubaran ini berhubungan dengan rapat yang sudah selesai. Maka tentu karena sudah selesai mari kita membubarkan. Terima kasih Pak. Ini langsung mendengar suara Bapak bubar semuanya. Iya ya sudah kalau begitu juragan terima kasih ya. Kita sudahi pertemuan ini. Nanti pembagian selanjutnya eksekusinya nanti dokumen-dokumen langsung akan dikirim ke juragan dan yang lain-lain. Terima kasih kalau begitu saya mohon pamit Pak Lurah. Selamat malam.
Apa yuk? Kok rumahmu sepi sekali, pada kemana? Pada tidur, kecapean. Oh, pada tidur semua. Ya, kecapean. Pada nonton wayang. Oh, ngantuk. Iya. Ini kok tumben yuk. Datang ke sini ada apa? Ya biasa yo. Ini mau ngerepotin Karyo. Ya ngerepotin apa yang mau direpotin. Kalau saya bisa ya silahkan direpoti. Kalau enggak ya maaf jangan direpoti. Iya, saya mau pinjem uang. Nah tenan toh. Pinjem uang untuk beli pulsa. Bukan. Untuk mengembalikan hutang saya di PKK. Saya hutang belum bisa nyaur, maka ibaratnya ini gali lubang, tutup lubang ya. Wah, lubangnya banyak sekali kalau gitu. Wah, ya hati-hati toh yu sampan tuh sudah tua. Ya mestinya dipikir, jangan kemudian boros-boros. Karena sudah tidak bisa mencari sendiri. Gini loh Yu, saya ini uangnya aja sama sekali sepeser aja juga gak pegang. Kok sampean kok mau pinjam ke saya? Loh, kan anakmu sudah sukses. Jadi juara internasional. Internasional. Lah iya, itu kayak mulutmu itu. Oh kayak mulutmu. Nah itu kan mestinya punya uang toh ya. Tidak Yu, ini anak saya itu hanya difasilitasi saat lomba saja. Dan itu urusan anak saya. Pas seandainya dapat uang, yang dapat uang anak saya, bukan saya. Itu pun ternyata tidak dapat seperti yang diduga oleh Yu keblak. Jadi saya nggak punya uang. Kok sampai mau pinjam ke saya itu salah alamat. Nah, kalau saya punya sudah saya pinjam sendiri kok Yu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf, ini Bapak. Saya Karyo. Orang tuanya murid Bapak yang bernama Paramita. Oh, Pak Karyo. Betul. Wah, ya. Ya silakan Pak Karyo, silakan. Ada keperluan? Betul katanya ijazah anak saya atau ijazah murid yang harus ngambil orang tuanya. Betul Pak Karyo. Jadi memang ijazah itu yang harus ngambil orang tuanya karena menyangkut berbagai urusan terutama yang masih punya urusan administrasi dengan sekolahan. Maksudnya? Loh, Pak Karyo, putri Pak Karyo si Paramita kan masih punya tanggungan uang seragam, uang buku, uang gedung yang belum terbayar secara lunas. Dan untuk itu sebelum uang itu dibayar maka ijazah akan ditahan terlebih dahulu oleh pihak sekolahan. Baru setelah dilunasi semuanya nanti ijazah akan diserahkan kepada bapak atau kepada murid yang bersangkutan. Waduh, terus berapa tuh yang harus saya bayar Pak Guru? Setelah dihitung-hitung ternyata semua totalnya adalah Rp2.500.000. Waduh Ranti, jadi berat kan dedet berat. Aku dedet aku mau mesti wis doyong nolele. Kalau saya punya uang saya nggak bakalan jalan-jalan gini, pasti saya sudah fly. Aku nggak punya uang sama sekali, ya udah le ditahan buat biar. Cuma ditahan aja malah beneran nggak perlu nyimpen nanti kamu bawa pulang malah hilang ijazah anakmu. Malah repot malahan. Kamu kan harusnya kan nanti setelah ini Paramita itu kan harus melanjutkan lagi. Setelah lulus ini harus melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Yang lanjutkan. Loh itu ijazah untuk persyaratan kamu gimana toh? Mohon maaf Pak. Kan anak saya juga ikut berprestasi ya, maaf. Karena memang saya nggak punya uang. Saya dari keluarga miskin, anak saya tentu juga jadi dari keluarga miskin. Nah, maka dari itu
bagaimana apa nggak ada kebijakan dari sekolahan. Anak saya kan berprestasi, bahkan juara tingkat internasional. Apakah ini tidak ada kebijakan khusus dari sekolahan untuk kemudian bisa membebaskan biaya-biaya itu Pak? Maaf Pak, manajemen ini berbeda, tidak ada sangkutnya pautnya dengan prestasi anak di luar sekolahan. Jadi mohon maaf, sekolahan tidak ada sangkut paut dengan prestasi anak di luar sekolahan. Jadi mau tidak mau, walaupun Paramita berprestasi tingkat internasional, kalau dia tidak membayar uang gedung, uang buku dan sebagainya, dia tidak bisa mengambil ijazahnya. Duh, Pret, piye Pret? Nah, terus apa gunanya pahlawan tadi yang digembar-gemborkan katanya anak saya jadi pahlawan bangsa itu apa? Ternyata pahlawan pun tidak bisa menghidupi diri sendiri di negeri ini. Pahlawan pun ternyata tidak mendapatkan penghargaan di negeri ini. Saya kemarin nggak percaya kalau ada atlet-atlet ternama hidupnya miskin, hidupnya sengsara setelah mereka tidak lagi berada di wilayah itu, tidak lagi berprestasi. Nah ini terus penghargaan dari kita sebagai bangsa dan negara ini apa? Ternyata saya mengalami sendiri, anak saya berprestasi, katanya pahlawan, mestinya pahlawan itu bisa mendapat jaminan dari negara, tetapi ternyata ya pahlawan tinggal pahlawan, hidup ya urusan Anda sendiri, negara tidak mau tahu. Terus apa buat pahlawan itu kalau cuma begitu saja? Oh ternyata di negara ini memang namanya semangat persatuan dan kesatuan tidak ada, Bret. Terbukti walaupun anak saya berprestasi, sekolahan menutup mata tidak mau tahu, uang ya uang. Ini sudah wah celaka sekali, Bret. Ya sudah Lek, ya diterima saja. Ya semoga benar-benar nantinya tumbuh pahlawan-pahlawan yang memang tulus ikhlas untuk menyumbangkan potensinya bagi bangsa dan negara. Nah persoalan di sisi lain justru ada orang yang menggerogoti potensi bangsa dan negara, memang kita prihatin. Ya sudah Lek, inilah bukti bahwa di negeri kita sendiri pun belum mengerti bagaimana cara menghargai prestasi. Seperti anakmu inilah kondisi situasi yang boleh dikatakan terhimpit prestasi dan frustrasi Lek.